Halo, selamat malam buat kalian yang masih di jalan, di tempat kerja, di singgasana kalian atau alias kasur kalian. Kali ini gue bakal bahas tentang cara menghadapi pasangan yang keras kepala. Menurut lo, apa sih yang membuat mereka itu keras kepala? Kenapa orang yang keras kepala itu sangat-sangat menyebalkan? Tapi di sini kita bakalan bahas cara menghadapinya. Nah, jadi langsung aja. Yang pertama tuh tunggu sampai emosinya mereda. Nah, kita harus tunggu sampai amarahnya mereda, menyurut, dan dia bakal bisa berpikir jernih. Baru lo lanjutin percakapan kalian dalam suasana yang lebih tenang dan lebih baik tanpa tersulut api emosi. Selanjutnya itu yang kedua adalah tahan diri lo untuk enggak melawannya. Ingat kata pepatah, api tidak bisa dilawan dengan api. Jadi ketika dia mulai terbakar emosi, lo tarik nafas dalam-dalam dan katakan pada diri lo, kalau saat ini pasti akan berlalu. Melawannya sekarang gak bakal menghasilkan pemecahan masalah atau membuatnya lega. Justru lo akan memperkeruh suasana lo sama dia. Dengerin aja ocehannya dan tanggapi, iya aku ngerti kok, sesimpel itu. Ya kalau misalnya lo sabar dan lo mau mengalah, lo bisa tahan diri lo dan gunain cara ini. Selanjutnya ada yang ketiga, sampaikan maksud lo dengan jelas. Jangan berputar-putar atau kode-kode. Biasa kan ya cewek tuh suka kode-kode kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian lagi menghadapi orang atau pasangan yang sedang keras kepala, kode-kode lo itu gak akan pernah bisa didengerin sama si orang yang keras kepala ini. Lo bakalan gak pernah dapet jawaban dari kode-kode lo itu. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, jangan memotong saat dia berbicara. Ini annoying banget buat orang yang keras kepala. Dia itu nggak pernah mau dipotong saat dia bicara. Nah, semakin sering lo motong kata-katanya, semakin dia nggak mau kalah dari lo. Jadi dia itu nggak pernah mau mengalah. Lo kayak misalnya nih, kalau lo motong kata-kata dia, jadi seakan-akan lo itu kayak ngajak debat gitu, kayak ngajak debat di ILC gitu. Nah, selanjutnya yang kelima, gunakan nada bicara yang rendah. Nah, ini buat lo yang suka bicara spontan tuh kalian bicara kayak nadanya tinggi, padahal kalian tuh nggak bermaksud untuk marah-marah gitu kan. Nah, jangan sampai dia anggap lo sebagai musuh di medan perang. Itu sangat-sangat fatal banget. Dia seakan-akan kalau lo berbicara nada tinggi itu kalian tuh kayak nantang dia gitu. Oh, lo jual, gue beli gitu loh. Nah, terus yang keenam, berikan contoh yang baik. Emang sih ini lumayan susah ya kalau misalnya ngasih contoh sama orang, apalagi orang yang keras kepala. Nah, mereka itu sangat-sangat benci didikte dan dituntut. Jadi jadilah contoh yang baik. Misalnya nih, dia gak pernah mau diajak pergi sama teman-teman lo. Nah, lo sendiri harus berinisiatif dan mau main sama teman-temannya dong. Jadi gak cuman lo aja yang nuntut dia, tapi lo juga ikut berbagi andil dengan kegiatan dia. Terus lo juga kenal teman-temannya, kegiatannya apa aja, lo harus masuk ke dunianya juga. Nah, terus ada selanjutnya itu yang ketujuh, tunjukkan rasa sayang lo sama dia. Ibarat kata pepatah lagi nih, kepala yang sebeku es bisa dicairkan kalau hatinya hangat. Nah, dia bakalan perlahan luluh dan melihat kalau
dia bisa percaya sama lo. Jadi kalau misalnya nih ya orang keras kepala terus kayak disayangin kayak gitu, kayak lo lembutin gitu, dia tuh pasti bakalan dulu juga. Kayak misalnya nih dia bakalan malu sendiri gitu, kenapa sih gue kok marah-marahin dia ya, kok gue kayak keras banget sama dia ya, padahal kan dia baik sama gue kayak gitu. Jadi kayak kita emang sih harus ekstra sabar. Pokoknya sebisa mungkin lo harus kayak tunjukin rasa sayang lo kalau emang lo sayang sama dia. Nah terus yang terakhir ada yang ke-8, pahami alasan dan penyebab sikapnya. Jadi lo harus berusaha mencari tahu apa penyebab dia begitu keras kepala sama lo, atau bahkan bukan sama lo aja dia keras kepala gitu. Bisa jadi mungkin dia insecure dan pengen lindungin dirinya dari ancaman, atau sejak kecil ya udah dididik keras. Lo di sini harus sabar di proses ini, karena setelah ini lo bakal bisa ngadepin dia dan tahu apa yang harus lo lakuin. Nah jadi lo harus cari tahu dulu alasannya, maksudnya kayak kenapa ya dia tuh bisa kayak gini, apa pernah trauma di masa lalu, atau dia emang dididik keras oleh orang tuanya. Nah dari situ kita bisa tahu, oh kalau misalnya dididik keras sama orang tuanya, gue harus gimana ya, apa gue harus berusaha memposisikan diri yang friendly buat dia gitu. Nah pasangan atau orang yang kepalanya sekeras batu itu emang gak selamanya menyebalkan. Dia pasti memiliki sisi lain yang membuat lo merasa kalau dialah orang yang tepat buat lo. Jadi jangan cepat menyerah ya.